masuk. Selamat pagi Bu Bidan. Pagi Bu, silakan duduk. Apakah ada yang bisa saya bantu Ibu? Iya Bu Bidan, saya ingin mengganti KB saya. Oh baik, sebelumnya Ibu menggunakan KB apa? KB pil. Pil. Iya. Ada keluhan Ibu atau gimana? Iya, keluhan saya itu sering lupa Ibu kalau mau minum. Oh gitu. Jadi apakah Ibu sudah mengetahui metode KB yang akan dipilih? Atau Ibu sudah mengetahui jenis-jenis KB yang ada? Belum. Oh baik, kalau gitu saya bantu untuk menjelaskan kembali metode KB yang tersedia ya Ibu. Ya. Di sini saya akan menggunakan alat bantu pengambil keputusan ya Ibu. Di sini ada beberapa KB yang tersedia di klinik kami, yaitu ada metode jangka panjang, kemudian ada metode pengulangan dan juga metode alami. Untuk metode jangka panjang sendiri itu terdapat AKDR, yaitu alat kontrasepsi yang diletakkan dalam rahim, atau biasanya orang-orang itu menyebutnya IUD Bu. Nah jadi seperti ini. Untuk IUD ini itu akan dimasukkan alat tembaga kecil yang dimasukkan ke dalam rahim ibu. Jadi seperti ini ya Ibu. Kemudian juga ada KB susu atau implan Ibu. Nah, itu akan menggunakan buah tabung yang akan diletakkan pada lengan bagian dalam ibu. Biasanya itu pada lengan yang jarang melakukan aktivitas. Kemudian, apakah ibunya berusia berapa ya Bu kalau boleh tahu? Usia saya 25 tahun. Oh, masih usia 25 tahun ya Bu? Iya. Jadi untuk metode, sebenarnya ada metode vasektomi dan pubektomi, tapi dianjurkan untuk ibu yang berusia di atas 35 tahun. Jadi untuk ibu sangat tidak disarankan ya. Kemudian ada metode pengulangan. Nah, di metode pengulangan ini ada metode pil, suntik, kondom, dan mal. Untuk pil ini ada dua macam Ibu, yaitu pil yang hanya memiliki satu hormon dan 3 hormon. Untuk yang satu hormon ini hanya mengandung hormon progestin, sedangkan untuk yang kombinasi ini yaitu mengandung hormon progestin dan estrogen. Tetapi ya seperti yang Ibu pakai itu ya Bu. Ya itulah Ibu jadi sering lupa gitu kan. Iya. Kemudian juga ada metode KB suntik. Di KB suntik ini juga ada dua macam Ibu, yaitu suntik 1 bulan dan 3 bulan. Untuk yang 1 bulan itu mengandung 2 hormon, sedangkan untuk yang 3 bulan itu hanya 1 hormon Ibu. Kemudian ada metode kondom. Untuk metode kondom ini mungkin lebih mudah ya Bu. Hanya bapaknya saja yang perlu rutin menggunakan kondom. Sedangkan untuk mal ini, apakah Ibu sedang menyusui sebelumnya? Enggak, Ibu. Tidak sedang menyusui. Jadi untuk mal ini juga tidak direkomendasikan ya Ibu. Karena untuk mal sendiri itu hanya digunakan pada ibu yang sedang menyusui eksklusif selama 6 bulan, belum mendapatkan menstruasi lagi setelah melahirkan. Dan yang terakhir ini ada KB alami. Untuk KB alami ini ada 3 macam juga Ibu, yaitu suhu basal, kalender, dan lendir serviks. Untuk suhu basal sendiri itu dengan cara setiap ibu bangun tidur, ibu harus mengukur suhu tubuh ibu setiap pagi. Kemudian untuk kalender ini dengan cara ibu menghitung siklus terpanjang dan terpendek. Jadi itu harus lebih teliti ya Bu. Kemudian untuk metode lendir serviks ini biasanya cocok buat ibu-ibu yang nggak jijian gitu. Kalau jijian mungkin kurang cocok karena setiap hari itu harus ngecek gitu loh Bu lendirnya, karena ketika lendir itu bisa melebar dan warnanya itu jernih, itu biasanya itu sedang masa subur Ibu. Jadi tidak direkomendasikan untuk melakukan hubungan seksual pada jenis-jenis KB alami ini Bu. Gimana Ibu? Sudah ada pandangan mungkin atau mau bantu dijelaskan lagi? Boleh, saya ingin lebih jelas lagi metode KB implan Ibu.
KB implan ya ibu? Iya. Baik, saya akan dijelaskan lebih jelas ya. Baik. Nah ini untuk KB implan ya ibu, saya bantu jelaskan lagi untuk lebih jelasnya. Untuk KB implan ini ada 3 macam ibu, yaitu 1 kapsul, 2 kapsul, dan 6 kapsul. Untuk 1 kapsul dan 6 kapsul itu sudah jarang digunakan ibu. Jadi di klinik kami terdapat hanya 2 kapsul. Nah untuk efektifnya itu sangat efektif ibu, dan dia itu jangka panjang gitu loh bu, metode KB-nya itu bisa efektif selama 3 tahun. Jadi ibu hanya perlu kontrol ketika terdapat keluhan. Kemudian jika ibu ingin memiliki anak lagi itu bisa dilepas meskipun belum genap 3 tahun. Dan itu juga banyak yang minat ibu biasanya. Nah ini biasanya itu untuk implan sendiri itu dipasang atau diletakkan itu di lengan bagian bawah ibu. Nanti akan diberikan sedikit luka untuk dimasukkan 2 tabung tersebut ibu, tapi itu lukanya nggak akan sakit kok bu, karena itu kan akan diberikan anestesi, jadi akan mati rasa. Tapi kalau ketika anestesinya habis mungkin akan sedikit nyeri. Nah berikutnya ini ada efek samping ibu. Pada efek samping KB implan ini yang pertama ada bercak atau head ringan, itu umum ibu, apalagi pada 3 bulan pertama itu sangat normal. Kemudian juga ada pusing, mual, itu juga masih normal. Tapi kalau ibu udah nggak kuat, ibu bisa kontrol ke kami ya. Kemudian juga ada mungkin ibu mengalami tidak headnya berhenti gitu, tidak mengalami menstruasi. Tapi itu jarang sih ibu. Tapi kalau mengalami itu masih normal. Tapi kalau ibu ragu, ibu bisa datang ke vaskes buat tanya, itu nggak apa-apa. Kemudian juga karena ini kan KB hormonal ya bu, biasanya itu memiliki efek samping peningkatan berat badan. Jadi ibu juga harus menjaga pola makan gitu. Karena kan hormonal itu kan mengentalkan glukosa ya bu. Jadi gula yang sudah dimakan ibu itu pekerjaannya untuk penguraian itu lebih lama gitu. Jadi gimana ibu untuk pengambilannya, keputusannya ibunya yakin yang apa? Atau mau tanya yang lain? Atau sudah yakin dengan implan? Iya, saya sudah yakin dengan implan ini, soalnya kan nggak terlalu ribet gitu, kontrolnya cuma 3 tahun aja, jadi lebih enak. Iya ibu, selain kontrol selama 3 tahun, tapi ketika ibu mengalami keluhan atau nyeri gitu, ibu juga bisa langsung kontrol kok bu. Jadi nggak harus ditahan selama 3 tahun juga enggak. Jadi gimana, implan ya bu? Iya, saya mau implan aja. Baik, oke kalau gitu setelah ini saya lakukan pendataan ya ibu.